Selamat datang di Arsipedia ID. Arwana terkenal dengan tubuh besarnya dan tidak semua ikan bisa disatukan dengan ikan arwana. Dan di video kali ini aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias yang bisa disatukan dengan ikan arwana. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan American Flagtail. American Flagtail atau ikan feifeng cenderung dipilih karena kecantikannya dan kemampuan serupa layaknya ikan sapu-sapu. American Flagtail memiliki nama ilmiah Semaprosildus insignis. Ikan American Flagtail memiliki sifat agresif dengan jenisnya sendiri ketika disimpan dalam jumlah kecil. Mereka akan menjadi teman satu tank mate yang direkomendasikan untuk ikan arwana. Habitat alami dari ikan ini adalah danau, sungai rimba hujan, serta anak sungai Amazon di Brazil. Tubuh dan ekor dari ikan ini dihiasi corak indah yang membuat siapapun menyukainya. Lebih jauh lagi, feifeng memiliki peranan sebagai pemakan alga di dalam kolam ataupun akuarium. Ikan feifeng lebih menyukai akuarium polos tanpa adanya tumbuhan di dalamnya. Mereka memang terkenal sering membabat habis tumbuhan air di dalam akuarium. Bahkan di alam liar, mereka akan memakan tanaman berdaun lunak maupun berdaun keras. Dilihat dari warnanya, ikan feifeng tergolong menjadi dua jenis, yaitu berwarna merah dengan sisik putih besar, di mana seluruh sirip berwarna oranye kemerahan, sedangkan jenis lainnya memiliki ciri yang sama namun berwarna kuning keperakan. Ikan feifeng memiliki kebiasaan untuk bermigrasi 2 kali dalam 1 tahun dengan menempuh jarak ratusan kilometer di habitat aslinya. Pada saat migrasi itulah flagtail bertelur. Pada umumnya, ikan feifeng mempunyai peringai yang lebih agresif jika dipelihara dalam jumlah yang kecil. Selain ikan arwana, beberapa ikan juga mampu menjadi teman tank mate, seperti Oricariidae, Doradidae, sebagian siklit, dan juga pari air tawar. Jika disatukan, maka akan terjadi simbiosis mutualisme antara ikan feifeng dengan penghuni tank mate lainnya, karena perannya yang tak bisa lepas dari membersihkan sisa makanan teman akuariumnya. Selain sifatnya yang agresif bila dalam kelompok kecil, peringai ikan ini tergolong lincah jika ditempatkan dalam akuarium berukuran besar. Feifeng tak bisa diam dan bergerak ke sana kemari. Saat ini harga untuk satu ikan feifeng tergolong fantastis untuk ikan berukuran kecil. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya untuk mengembangbiakan ikan ini di Indonesia. Kedua, ikan bala shark. Ikan bala shark adalah ikan air tawar besar dan menarik untuk dipilih sebagai teman satu tangki ikan arwana. Bala shark dijuluki raksasa lembut karena ukurannya yang lebih besar dan temperamennya yang santai. Meski begitu, faktanya ikan ini sama sekali bukan dari jenis hiu. Perlu diingat, bala shark bukanlah ikan yang paling mudah untuk dirawat. Bala shark memiliki banyak nama, diantaranya Malaysian shark, silver bala, dan silver shark. Mereka masuk ke dalam keluarga siprinid dengan nama ilmiah Balanciosaurus melanopterus. Sebelumnya, bala shark dikenal sebagai Barbus melanopterus yang pertama kali dijelaskan oleh Bleecker pada tahun 1851. Mereka mampu tumbuh dewasa dengan ukuran 13 inci dengan harapan hidup hingga 10 tahun. Bala shark tumbuh dan besar dari Asia Tenggara, tepatnya di sungai berukuran sedang hingga besar dan juga danau. Mereka ditemukan di Thailand, Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. Namun saat ini, sejak tahun 1996, populasi bala shark mulai menurun dan menghilang dari habitatnya. Penyebab penurunan drastis bala shark di tanah kelahirannya masih menjadi misteri. Beberapa orang percaya mereka ditangkap secara berlebihan untuk industri akuarium. Sebagai spesies cooling, ikan ini akan bersama saat mereka mencari makanan, menghindari predator, dan mencari pasangan di alam liar.
Bala shark memiliki sirip punggung besar berbentuk segitiga dan tubuh berbentuk torpedo yang membuatnya tampak seperti hiu. Letak mulut dari bala shark agak ke bawah, bibir bawah berlekuk di bagian belakang, membentuk kantung yang membuka ke arah belakang. Sebagai anggota keluarga siprinid, mereka memiliki tubuh perak metalik mengkilap, mata besar, dan ekor berwarna kuning bercabang. Setidaknya, bala shark memiliki 34-35 sisik sepanjang urat sisi. Karena memiliki warna perak, kuning, dan hitam ini memunculkan nama umum lainnya, yaitu hiu 3 warna. Bala shark hanya cocok untuk akuarium yang sangat besar. Selain karena ukuran tubuhnya yang panjang, hiu bala shark adalah ikan kawanan yang sebaiknya dipelihara bersama jenisnya sendiri. Bala shark akan menjadi lebih aktif setelah mereka terbiasa dengan lingkungan baru mereka. Ketiga, ikan manfish. Manfish berasal dari keluarga siklid dan memiliki nama ilmiah Pteropilum atau lebih dikenal luas secara internasional dengan sebutan angelfish. Angelfish berasal dari cekungan Amazon, cekungan Orinoco, dan berbagai sungai di kawasan tropis Amerika Selatan. Di alam liar, mereka lebih menyukai daerah yang remang-remang, di bawah vegetasi, atau di antara pepohonan yang tumbang ke sungai. Manfish umumnya adalah spesies yang ramah dan dapat disatukan dengan berbagai jenis ikan, termasuk arwana. Keduanya juga membutuhkan akuarium yang besar. Selain itu, manfish suka akuarium yang penuh tanaman dengan banyak ruang persembunyian yang akan membuat mereka merasa nyaman. Manfish dapat menjadi teritorial, terutama di sekitar waktu kawin dan telur, dan mereka bahkan dapat menggertak satu sama lain selama periode ini. Sebagai ikan favorit para penghobi ikan, berbagai warna angelfish telah dikembangbiakan di penangkaran. Warna-warna ini meliputi warna solid dan marking yang tidak alami. Beberapa warna yang sering dijumpai adalah hitam, emas, perak, zebra, dan macan tutul. Ikan-ikan ini membutuhkan suhu air di kisaran suhu 24-27 derajat Celcius dengan pH 6,5 sampai 7,5. Sebagai karnivor, ikan manfish bisa memakan apa saja, baik makanan hidup, buatan, maupun beku. Di alam liar, manfish biasa memangsa ikan kecil atau udang dan ganggang sebagai makanannya. Manfish peliharaan sering diberi makan seperti pelet, cacing darah, cacing tubifax, cacing kaca, dan udang air asin. Walau terkenal rakus, pastikan tetap bijaksana dalam memberi makan dan jangan sampai berlebihan. Meski perawatan manfish tidak rumit, ikan tipis ini sangat rentan terkena penyakit. Kunci supaya manfish tetap sehat adalah dengan selalu memperhatikan kebersihan air. Rutin mengganti air akuarium pada tempat tinggal manfish sudah cukup untuk membantunya terhindar dari penyakit. Keempat, ikan silver dollar. Silver dollar adalah ikan air tawar populer dan unik yang telah menjadi pilihan utama sebagai pendamping dari arwana. Mereka memiliki penampilan yang sangat menarik, perawatannya mudah, dan cocok untuk tangki komunitas. Ikan silver dollar memiliki nama ilmiah Methinnis argenteus dari keluarga Carassidae, genus Methinnisdan, dan dapat ditemukan di seluruh Amerika Selatan, di sungai yang banyak mengandung vegetasi dalam jumlah besar. Umumnya, ikan silver dollar adalah herbivore. Mereka dikenal karena kemampuannya melahap tumbuhan apapun yang ada di depannya. Bahkan, salah satu julukan dari ikan silver dollar adalah piranha tanaman. Ikan silver dollar terbiasa dengan habitat yang memiliki tempat persembunyian. Batuan dan kayu apung adalah habitat utama di mana mereka tinggal. Ikan silver dollar adalah golongan penghuni atas dan bawah, yang berarti mereka akan menghabiskan sebagian besar waktunya di bagian atas dan bawah akuarium air tawar. Ikan ini bisa bertahan hidup hingga 10 tahun lamanya. Dari segi bentuk, tentu silver dollar sangat kontras dengan ikan arwana. Meski begitu, ada baiknya untuk mencampur arwana di luar warna perak. Dari segi fisik, silver dollar memiliki tubuh tinggi dan rata,
dan membuat mereka tampak agak melingkar dari samping, juga tubuh yang sedikit menggumpal. Bentuknya yang tinggi dan kurus membuatnya sempurna untuk menavigasi lingkungan dan berenang di antara batang dengan mudah. Sebagian besar tubuhnya cukup berkilau dan tembus cahaya saat mencapai bagian sirip. Silver Dollar lebih menonjolkan warna keperakan pada tubuhnya. Sirip punggung akan terlihat seperti segitiga miring yang dimulai dari titik tertinggi di tubuh mereka. Sirip punggung biasanya lebih buram daripada bagian yang lainnya. Sirip ekor Silver Dollar sedikit bercabang dan simetris sempurna. Ikan Silver Dollar adalah ikan yang senang berenang di bagian bawah akuarium. Mereka akan aman jika disatukan dengan ikan arwana yang umumnya menghabiskan waktu di tangki tengah akuarium. Kelima, ikan botia. Salah satu jenis lodge yang paling digemari untuk bisa digabungkan dalam satu wadah adalah ikan botia. Ukurannya yang kecil, warnanya yang beragam, dan karakternya yang senang bernaung pada tumbuhan air menjadi daya magis tersendiri bagi teman satu tangki ikan arwana. Diruntut dari sejarahnya, mereka berasal dari Kepulauan Sunda Besar, Kalimantan, dan juga Sumatera. Sungai Kapuas dan Kayan di Kalimantan, Sungai Musi dan Batanghari di Sumatera merupakan pemasok utama dari spesies ini. Ikan botia bergantung pada habitat, aliran, dan kedalaman air yang cenderung meningkat secara signifikan selama musim hujan. Uniknya, kekeruhan dan pH biasanya juga meningkat selama waktu ini, sementara suhu air akan turun. Ukuran dari ikan botia diyakini mampu melebihi 400 mm dengan rata-rata ikan botia dewasa antara 200 sampai 305 mm di habitat alaminya. Botia betina memiliki rasio pertumbuhan yang lebih lambat ketimbang dengan botia jantan. Secara karakter, kita bisa menilai bahwa ikan botia memiliki sifat yang tidak terlalu agresif. Tetapi perlu diketahui, jangan memeliharanya dengan ikan yang jauh lebih kecil karena mereka mungkin terintimidasi oleh ukuran dan terkadang perilakunya sangat agresif. Spesies yang bergerak lambat dan sirip panjang seperti cupang hias, gapi, dan banyak siklit bukanlah tengmet yang pas untuk ikan botia karena sirip yang menjuntai akan menjadi santapan empuk bagi ikan botia. Ikan botia sebenarnya suka berteman, membentuk kawanan sosial, dan harus dipelihara dalam kelompok minimal 5 atau 6 spesimen. Jika dipelihara sendiri-sendiri, ikan botia dapat menarik diri atau agresif terhadap ikan yang bentuknya serupa. Jika hanya sepasang atau 3 ekor yang dibeli, individu yang dominan dapat membuat yang lain stres hingga mereka berhenti makan. Ikan botia termasuk ke dalam golongan karnivor dan gemar sekali memakan tanaman. Cacing darah, udang air asin, dan juga cacing tubifex dapat menjadi opsi tambahan selain pelet yang diberikan. Karena ukurannya yang kecil dan perbedaan yang mencolok dengan ikan arwana akan memperkaya tangki akuarium dengan tetap mempertahankan ikan arwana sebagai pemeran utama. Keenam, ikan pleko. Ikan bertipikal perenang bawah seperti pleko sangat cocok sebagai teman satu tangki ikan arwana yang kebanyakan bertipe menengah dan perenang atas. Ikan sapu-sapu atau lele Plecostomus atau disingkat dengan pleko adalah nama yang digunakan untuk lele yang termasuk dalam famili Loricaridae, lebih tepatnya anggota keluarga Hippostomus plecostomus. Ikan sapu-sapu tergolong ikan pembersih, sehingga kondisi kolam akan tetap bersih dengan cara alami. Dari karakteristiknya, mereka memiliki kecenderungan untuk selalu berada di aliran bawah maupun dinding kolam. Pleko cenderung menggunakan penghisap mereka untuk menempelkan diri. Mereka senang sekali memakan beberapa ganggang yang menempel di dinding kolam. Kemampuan ini membantu untuk membersihkan tangki akuarium agar tetap bersih. Mereka juga tak akan mengusik arwana yang bertipe perenang tengah dan atas. Sapu-sapu secara alami aktif di malam hari dan tergolong ikan nokturnal. Di siang hari mereka tampak pemalu dan akan bersembunyi di antara tanaman atau gua di dalam kolam.
Ikan sapu-sapu memiliki julukan sebagai ikan lele lapis baja karena lempengan tulang besar yang menutupi tubuh mereka. Tak heran jika kamu menyentuh ikan ini, tubuhnya akan terasa keras. Pleko banyak ditemukan di aliran air tawar dan sungai Amerika Selatan, serta dapat tumbuh hingga umur 10-15 tahun. Pleko adalah jenis ikan yang ramah untuk ikan lain, karena mereka akan sibuk dengan diri mereka sendiri. Ikan ini bisa menjadi lebih agresif seiring bertambahnya usia. Mereka kadang-kadang bisa menyerang ikan lain jika kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi. Secara penampilan, kebanyakan pleko berwarna coklat, namun warna beberapa spesies bergantung pada lingkungannya. Kebanyakan pleko juga memiliki bintik atau pola berwarna pasir. Pleko memiliki kepala besar dengan mata kecil yang tinggi di atas kepala mereka. Sirip ekor pleko berbentuk bulan dengan bagian bawah lebih panjang dari bagian atas. Ketujuh, ikan kaviat. Ikan berbadan kecil ini menjadi pendamping yang disarankan sebagai teman satu tangki ikan arwana. Ikan kaviat memiliki nama ilmiah Barbonimus quanenfeldi, ordo Cypriniformes, family Cyprinidae, genus Barbonimus, dan merupakan ikan air tawar yang masih satu suku dengan ikan mas. Ikan kaviat memiliki distribusi yang sangat besar, mencakup sebagian besar Asia Tenggara seperti Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Indonesia. Kebanyakan dari spesies kaviat hidup di sungai besar termasuk Sungai Mekong dan juga Chao Phraya. Ikan kaviat termasuk ke dalam jenis omnivor. Ikan kaviat liar memakan invertebrata, alga, ikan kecil, tumbuhan air dan darat, bahkan bangkai hewan mati. Ikan kaviat mampu tumbuh hingga mencapai ukuran 35 cm dengan badan bulat seperti telur memanjang jika dilihat dari samping. Jika dilihat lebih detail, mereka memiliki sisik yang cenderung berukuran besar. Kualitas air yang stabil akan memastikan ikan tumbuh sehat dan bebas dari stres. Karena hidup dari wilayah tropis, kaviat terbiasa hidup dengan suhu 20-28 derajat Celcius dengan pH 6 sampai dengan 8. Kaviat berguna sebagai pembersih sisa-sisa makanan untuk menjaga kualitas air tetap terjaga. Sekilas, ikan kaviat memiliki warna kehijau-hijauan dengan semburat berwarna silver. Siripnya juga berwarna merah sedikit orange yang menambah ikan ini lebih menawan. Ikan kaviat tergolong tidak agresif, tapi akan memakan ikan kecil dan dapat mengganggu teman seakuarium yang bergerak lambat. Spesies kaviat senang berenang dalam kelompok besar di alam dan beberapa individu menjadi agresif dalam jumlah yang sedikit. Ikan kaviat adalah ikan yang damai dan bisa digabung dengan arwana. Bahkan mereka juga bisa disatukan dengan jenis ikan siklit, catfish, karasin, dan cyprinids. Mereka lebih bagus jika dipelihara satu kelompok dengan 6-10 jenis. Hal ini untuk menghindari perilaku agresif. Betina dewasa biasanya bertubuh lebih besar daripada pejantan. Terutama saat sedang mengandung, kaviat betina akan terlihat lebih bulat dari biasanya. Kedelapan, ikan palmas. Palmas termasuk ke dalam family Polypteridae dan memiliki nama latin Polypterus senegalus. Polypterus sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti banyak sayap atau sirip. Ciri utama yang membedakan ikan ini dengan ikan predator lainnya yaitu sirip punggung yang menyerupai naga. Oleh karena bentuk inilah, tak jarang masyarakat menyebutnya dengan ikan naga. Hebatnya lagi, ikan ini mampu bertahan di segala kondisi alias tahan banting. Hal itu bisa dibuktikan lantaran ikan palmas termasuk ke dalam salah satu ikan primitif. Polypterus senegalus merupakan ikan yang berasal dari Sungai Nil di Afrika. Beberapa jenis ikan palmas yang sering dijual di Indonesia adalah Palmas edlikeri, ansorgi, senegalus, orna, dan teugelsi.
Sangat disarankan untuk menempatkan ikan palmas ke dalam akuarium dengan ukuran sedang hingga besar, tentunya menyesuaikan dengan ukuran sang ikan. Selain itu, sistem filtrasi yang baik akan membuat palmas menjadi nyaman dan tidak mudah stres. Polypterus memiliki kebiasaan unik, yaitu bergerak dengan berjalan di dasar air menggunakan siripnya. Jadi tak heran, banyak kolektor menyukai ikan yang satu ini. Sebagai ikan predator, ikan ini biasanya diberi makan cacing sutra atau cacing darah. Dan juga ikan ini bisa diberikan pakan berupa ikan-ikan kecil yang hidup ataupun yang beku. Walau predator, ikan palmas mampu berbaur dengan ikan-ikan predator lainnya dengan ukuran yang sama. Uniknya lagi, ikan ini bisa tumbuh sampai 30 cm. Predator satu ini gemar memangsa makanan hidup seperti cacing, ikan kecil, maupun udang-udangan. Di dalam akuarium, penghobi juga dapat memberi pelet sebagai asupan makanan untuk ikan ini. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias yang cocok untuk disatukan dengan ikan arwana. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.